saya akan mencoba untuk menyampaikan bagaimana cara melakukan analisis data hasil penelitian atau percobaan dengan menggunakan statistik deskriptif yang meliputi analisis terhadap penjumlahan data, kemudian ada pengukuran rata-rata dan menghitung standar deviasi atau varians dari masing-masing data. Dan ini adalah data dari percobaan atau penelitian mengenai pengaruh konsentrasi NaOH yang dinotasikan dengan K dan lama proses yang dinotasikan dengan W pada proses delignifikasi serat ampas sagu terhadap persentase kadar selulosa. Dan ini dari konsentrasi NaOH ada 5 konsentrasi yang dicobakan, yaitu 5, 10, dan 15%. Sedangkan lama proses delignifikasi juga ada 3 yang dilakukan, yaitu 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Jadi di sini ada 9 kombinasi perlakuan dari konsentrasi NaOH dan lama waktu proses. Masing-masing kombinasi perlakuan itu dilakukan pengelompokan atau pengulangan 2 kali. Nah, bagaimana caranya kita menghitung atau menganalisa dengan menggunakan statistik deskriptif? Pertama-tama, ini akan saya gunakan alat bantu yang sudah umum kita ketahui dan setiap orang saya kira sudah memahami, yaitu dengan menggunakan perangkat lunak Microsoft Office, yaitu Excel. Nah, dari data-data perlakuan ini kemudian akan kita analisis. Yang pertama, untuk perlakuan yang pertama, yaitu perlakuan K5W1. Untuk jumlah, ini kita jumlahkan 2 data dengan menggunakan formulasi sama dengan sum 2 data ini, enter. Kemudian untuk rata itu sama dengan average dari 2 data yang sama. Kemudian untuk standar deviasi itu sama dengan stdef dari data yang sama. Nah, dari sini kita sudah menghitung jumlah, rata dan standar deviasi dari perlakuan K5W1. Kemudian kita juga perlu menghitung atau menganalisis untuk perlakuan-perlakuan yang lainnya. Tetapi di sini untuk mempermudahkan dan kita sudah menggunakan Excel, kita dapat lebih cepat untuk mengerjakan proses perhitungan. Caranya blok untuk jumlah, rata, dan standar deviasi dari perlakuan K5W1. Kemudian pada pojok bawah ini ada titik, dekatkan kursor sana sampai ada tanda plus hitam. Kemudian kita tarik turun sampai perlakuan yang terakhir, yaitu perlakuan yang ke-9 K15W3. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini ada garis-garis. Kemudian untuk masalah tampilan disesuaikan dengan format artikel atau skripsi yang dituju. Karena di sini menggunakan semi terbuka, ini bisa kita ubah di sini biar tampilannya lebih bagus. Ini maksudnya ini ada garis-garisnya, mau saya hilangkan. Kemudian kita blok, saya hilangkan semuanya terlebih dahulu. Jadi seperti ini. Kemudian akan saya ulang buat garis. Nah, dari sini kita sudah menghitung semua perlakuan-perlakuan dari seluruh kombinasi, yaitu sebanyak 9 perlakuan terhadap jumlah, rata, kadar selulosa, dan standar deviasinya. Kemudian kita misalnya ingin menyajikan dalam bentuk tabel, misalnya untuk keperluan presentasi agar lebih mudah dipahami, dilihat
dan dibaca tanpa kehilangan informasi dibandingkan dengan menyajikan tabel yang begitu banyak, maka perlu kita membuat dalam bentuk grafik. Nah, caranya seperti ini. Cari di desain, insert, kita akan desain sekarang grafiknya. Nah, di sini tujuannya saya dalam penelitian ini kan mengetahui pengaruh konsentrasi NaOH dan lama proses delignifikasi serat ampas sagu terhadap kadar selulosa. Nah, yang saya harapkan di sini adalah kadar selulosa yang tinggi. Jadi masing-masing perlakuan saya ingin melihat mana yang tertinggi, mana yang rendah. Jadi diagram batang saya kira jauh lebih mudah melihat yang mana lebih tinggi dan mana lebih rendah. Kemudian ini pada insert, kemudian kita desain di sini untuk grafik batangnya. Nah, di sini akan muncul blank dalam kotak blank. Kemudian ini kita akan isi data-data untuk keperluan membuat grafik batang. Nah, caranya kita aktifkan terlebih dahulu kotak putih yang blank, masih blank ini dengan cara klik kanan, kemudian pilih select data. Untuk chart rank saya kira tidak usah diisi karena tidak semua data akan kita gunakan, tetapi kita akan menginput hanya data-data yang kita perlukan. Untuk itu pilih add, kemudian name seriesnya. Ini yang kita ingin tampilkan nanti itu adalah rata kadar selulosa dalam bentuk persentase. Kemudian ini adalah nilai dari kadar selulosanya. Ini dari F7 sampai F15. Kemudian OK. Nah, di sini akan muncul lagi untuk mengisi sumbu X-nya. Sumbu X-nya itu masih dalam bentuk 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk sumbu X itu sebenarnya akan kita isi dengan perlakuan, sedangkan sumbu Y dengan rata kadar selulosa. Ini kita edit saja. Ini sebagai sumbu X. Kita blok ini. Nah, ini akan berubah dari 1, 2, 3, dan seterusnya menjadi perlakuan. Tinggal kita OK. Kemudian untuk selanjutnya OK lagi. Nah, ini adalah grafik batang dari analisis deskriptif terhadap pengaruh konsentrasi NaOH dan lama proses delignifikasi serat ampas sagu terhadap kadar selulosa. Kemudian di sini untuk sumbu Y-nya ini masih belum tampak. Ini bisa kita tambahkan. Caranya kita klik saja untuk sumbu Y-nya. Kemudian double klik. Kemudian kita bisa menambahkan untuk lainnya. Nah, di sini lainnya masih otomatis. Saya ingin menambahkan lain dalam bentuk solid, warnanya hitam. Nah, jadi akan muncul seperti ini. Dia warnanya hitam. Kemudian saya akan menambahkan tik untuk memudahkan sebagai penanda masing-masing label daripada X. Jadi pilih yang ini untuk size dan properties. Yaitu untuk properties, saya belum memilih ini, harus dipilih terlebih dahulu. Diaktifkan sumbu yang kemudian tiknya saya pilih outside. Nah, ini akan muncul tik. Kemudian untuk number itu masih 2 desimal. Saya tidak akan menggunakan angka desimal, yaitu 0. Nah, secara otomatis yang sebelumnya 2 desimal menjadi tanpa desimal. Hal serupa juga kita bisa lakukan pada
sumbu X. Kita aktifkan terlebih dahulu, tadi kita kan lupa sehingga dia tidak tampak propertiesnya. Kita ingat kalau kita mengedit, aktifkan terlebih dahulu yang kita pilih. Untuk solid line, lainnya saya pilih solid line sama seperti sumbu Y. Kemudian untuk tick outside, kemudian untuk label saya kira tidak, karena dalam bentuk string yaitu huruf. Nah, jadinya seperti ini. Mungkin kalau dari segi penampakan ini kurang bagus ya, karena abu-abu. Abu-abu ini bisa kita jadikan hitam. Aktifkan dulu terlebih dahulu seperti biasa, kemudian ini buat hitam. Untuk ini juga sama, akan saya buat tulisannya dalam bentuk hitam. Nah, ini adalah garis bantu untuk sumbu Y-nya. Ini bisa kita hapus, aktifkan saja, klik di sini. Nah, sampai muncul ini titik-titik sumbu Y-nya. Untuk sumbu Y-nya ini kita delete saja, cari di keyboard, delete. Nah, ini sudah muncul seperti ini. Kemudian untuk sumbu pelebelan untuk sumbu X dan Y ini belum ada, itu perlu kita tambahkan. Ini adalah kadar selulosa. Ini bisa kita lihat di double klik aja di desain. Nah, di sini desain ini. Kemudian di pojok kiri ini akan ada properties daripada seluruh tabel. Ini untuk titelnya, untuk primary vertikal. Ingat, ini primary vertikal ini adalah kadar selulosa, satuannya persen. Saya pilih hitam. Kemudian untuk sumbu X-nya seperti biasa, aktifkan terlebih dahulu. Kemudian primary horizontal, ini adalah perlakuan. Saya pilih hitam. Nah, jadi seperti ini. Dari sini kita sudah membuat grafik dari data hasil penelitian dengan menggunakan analisa deskriptif. Ada yang kurang, yaitu standar deviasinya. Karena dengan menambahkan standar deviasi itu kita bisa terbantu bagaimana jangkauan daripada data-data atau range data-data yang kita peroleh dari masing-masing perlakuan terhadap peralatannya. Dan ini dapat digunakan sebagai indikator apakah masing-masing perlakuan ini dia berbeda hasilnya atau tidak. Misalnya antara K5W1 apakah dia berbeda dengan K5W2, begitu seterusnya. Walaupun sesungguhnya untuk mengetahui bagaimana pengaruh perbedaan itu ada analisis yang perlu dilakukan, misalnya dengan menggunakan analisis keragaman, analisis of varian ANOVA, dengan uji lanjut misalnya beda jarak nilai tengah, yaitu dengan BNT, atau ada Duncan, ada jujur. Tetapi dengan menambahkan atau menghitung standar deviasi paling tidak bisa digunakan sebagai informasi awal adanya perbedaan antara masing-masing perlakuan atau tidak. Nah, bagaimana caranya kita menambahkan? Caranya seperti ini. Kita aktifkan, klik saja dulu pada batang grafik yang sudah kita desain, kita buat. Kemudian sama seperti tadi, kita di pojok kiri layar itu ada add chart element. Ini seluruhnya ada. Kita tambahkan error bar. Nah, error bar yang kita pilih itu adalah yang more error bar option, karena kita sudah menentukan sendiri dan menghitung sendiri standar deviasi dari data yang kita peroleh. Nah,
Karena kita sudah memiliki dan menghitung standar deviasinya, kita pilih custom. Kemudian specify value. Kemudian ini untuk nilai yang positif, kita drag saja untuk standar deviasinya. Kemudian untuk negatifnya, hal yang sama, kita drag pada data yang sama. Kemudian setelah itu kita oke. Nah, dari sini kita bisa melihat dari masing-masing bar atau batang grafik ini sudah memiliki error bar yang tinggi, rendahnya berbeda untuk masing-masing perlakuan, itu masing-masing batang. Nah, jika diperlukan untuk menambahkan rata-rata, kita juga bisa menambahkan nilainya untuk rata-rata masing-masing batang. Seperti biasa, klik saja di sini pada masing-masing batangnya, barnya, kemudian klik kanan, add data label. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini ada beberapa masalah tampilan, silahkan atur sendiri. Ini bisa dinaikkan biar nggak tumpang tindih. Ini juga, ini sehingga tidak tumpang tindih. Nah, ini dalam bentuk ada garis, bisa kita hapus juga ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau modal seperti ini berarti kan kita bisa melihat tinggi, rendahnya, serta nilai rata-rata dari masing-masing perlakuan. Kita dapat dengan mudah melihatnya mana yang paling tinggi hasilnya, kemudian mana yang berbeda atau tidak. Kemudian bagaimana lebih lanjut penginterpretasiannya, saya kira sudah dijelaskan. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami. Terima kasih.